Salam kultivasi. Kita lanjutkan alur manhwa kelahiran kembali di akhir zaman. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang setia dan sudah mendukung channel ini. Bagi dermawan yang mau traktir Mimin kopi atau gorengan, link traktirannya sudah Mimin tempatkan di deskripsi. Bagi yang belum bisa, cukup nonton video ini dan jangan di skip. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, kita lanjutkan alur ceritanya. Let's enjoy. Di sepi lagi anjing lah. Pada part sebelumnya, di mana diperlihatkan bahwa misi pengumpulan senjata telah selesai dan MC kita mendapatkan bonus tambahan berupa eliksir penambah fisik. Melihat serum pil penambah fisik itu, Jiang Xiaoyong mengatakan bahwa ini 2 kali lipat dari yang ada di toko. MC kita lalu menyuntikkan serum penambah fisik itu ke tubuhnya. Jiang Xiaoyong merasakan kekuatan fisiknya bertambah 40%. Ia kembali melihat toko sistem dan menambah serum tersebut untuk memaksimalkan efeknya. Kekuatan stamina bertambah 80% dan itu lebih kuat 60% dari orang biasa. Jiang Xiaoyong mencari target untuk dicoba. Ia mendapatkan besi ulir yang cukup besar. Jiang Xiaoyong menendang besi itu hingga bengkok dan terhempas ke tembok, yang damage-nya membuat tembok retak. Jiang Xiaoyong berkata, benar saja, dengan tangan kosong sudah tidak bisa disaingi oleh orang biasa. Bahkan melawan zombie di awal-awal kiamat tidak perlu takut. Kita kembali diperlihatkan senjata yang masih berada di dalam mobil. Jiang Xiaoyong mengatakan, senjata-senjata ini tidak terlalu memakan tempat, tapi lebih baik disimpan di dalam cincin ruang. Ia kembali memikirkan apa yang harus dilakukan, karena 2 hari lagi hari pertama kiamat akan dimulai. Jiang Xiaoyong kembali mengingat Pak Tua yang sebelumnya membeli rumahnya. Jiang Xiaoyong, walaupun sudah mengalami akhir dunia dan kelicikan manusia, dirinya tetap tidak bisa melihat manusia kesusahan dan sulit bagi dirinya untuk tidak peduli. Karena itu, Jiang Xiaoyong memutuskan untuk mengunjungi pria tua itu dan memberinya beberapa persediaan kebutuhan hidup sebagai balasan dana pembelian rumah yang diberikan oleh pria tua itu. Singkat cerita, Jiang Xiaoyong telah sampai di alamat pria tua itu. Untung saja ada maps, kalau tidak siapa yang bisa menemukan tempat ini. Sepertinya orang tua ini memang benar-benar kurang mampu, sampai harus menyewa tempat murah, bahkan harus tinggal di lantai paling atas. Jiang Xiaoyong kemudian tiba di depan pintu rumah pria tua itu dan mengetuk. Namun sebelum pria itu membuka pintu, Jiang Xiaoyong mengeluarkan beberapa barang dari cincin ruang. Orang tua itu membuka pintu, dan karena mengira yang datang adalah pemilik rumah yang meminta sewa, orang tua itu berkata, masalah sewa, minggu depan pasti aku bayar. Namun ia segera terkejut. Bukankah Anda Tuan Jiang? Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya orang tua itu. Nanti aku jelaskan. Sekarang bantu aku angkat barang-barang ini ke dalam. Jangan sampai dilihat tetangga. Setelah semua barang itu diangkat ke dalam rumah, Pak tua itu berkata, Anak muda memang kuat, bisa membawa barang sebanyak ini tanpa terlihat lelah sama sekali. Jiang Xiaoyong memeriksa rumah itu, lalu berkata, kamarnya lumayan, pintunya juga cukup kokoh. Lalu ia berbalik ke arah Pak tua itu dan berkata, Pak tua, dengarkan aku baik-baik. Barang-barang ini gunakanlah dengan bijak. Harusnya cukup untuk bertahan selama setengah tahun. Karena mulai besok dunia ini... Jiang Xiaoyong menghentikan ucapannya. Namun pria itu kemudian berkata, ada apa Tuan Jiang? Barang-barang ini kamu simpan di kamar kamu saja. Lagi pula sebulan lagi aku akan pindah. Lalu mata Jiang Xiaoyong tertuju pada foto di atas meja. Ia bergumam, Sang San. Jiang Xiaoyong kemudian mengambil foto itu. Ia berkata kepada Pak tua, cucu perempuanmu namanya Meng Sansan, bukan? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah ingat pernah menyebut nama Sang San, ucap pria tua itu. Sekarang cucu perempuanmu ada di mana? Tanya MC kita dengan wajah gelap.
Di kampung, kami hanya menunggu rumah ini diurus dan segera mengurus pindah sekolah. Semua berkas hampir selesai. Di sini MC kita mengingat Sansan pada kehidupan sebelumnya, di mana Sansan pernah mengatakan bahwa ini semua salahnya, yang telah membuat kakeknya dalam bahaya. Kakeknya berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Meski sekolahnya sudah hancur, kakeknya berhasil menyelamatkan Sansan, namun dirinya tewas di sana. Sambil meletakkan kembali foto Sansan di atas meja, MC kita bergumam, kali ini penyesalanmu aku yang akan memperbaikinya. Jiang Xiaoyong berkata pada pak tua itu bahwa mereka tidak bisa tinggal di rumahnya. Mendengar itu, orang tua itu terlihat panik. Ia berkata, "Tuan Jiang, kamu tidak mungkin ingin membatalkannya, bukan?" Jiang Xiaoyong menjelaskan pada orang tua itu bahwa besok dunia ini akan seperti neraka. Baik rumahku maupun cucu perempuanmu tidak lagi penting. Sekarang ikut aku, kita ke sekolah Sansan. Jemput dia dan aku akan mengatur tempat tinggal baru untuk kalian. Orang tua itu kebingungan. Ia berkata, "Tuan Jiang, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti sama sekali." Di sini Jiang Xiaoyong sedikit kebingungan untuk menjelaskan pada orang tua itu. Pada akhirnya, Jiang Xiaoyong berkata, "Kamu tahu tentang kelaparan? Betapa mengerikannya orang yang hidup di masa kelaparan. Kamu pasti bisa membayangkannya, kan?" Orang tua itu berkata, "Bisa. Tapi di masa yang damai seperti ini, bagaimana mungkin terjadi kelaparan? Sekalipun ada, tidak akan sampai begitu parah." Jiang Xiaoyong lalu memasukkan kembali barang-barang yang tadi dibawanya. Hal itu membuat orang tua itu terkejut. "Tuan Jiang, barang-barangnya semuanya hilang. Apa ini semacam sulap?" MC kita berkata, "Aku punya kemampuan khusus dan aku bisa meramal masa depan. Jika kamu ingin hidup dan ingin Sansan selamat, mulai sekarang, lakukan yang aku katakan." "Sekolah Sansan di mana?" tanya Jiang Xiaoyong, yang kemudian mereka bergegas mengendarai mobil menuju ke sekolah Sansan. Setibanya di depan sekolah Sansan, mereka segera turun dari mobil. Jiang Xiaoyong bertanya, "Sansan berada di mana? Kelas mana? Di asrama mana? Kamu tahu kan?" "Iya, aku tahu," ucap orang tua itu. Mereka kemudian bergegas. Sementara itu di dalam sekolah terjadi perundungan terhadap seorang wanita, di mana seseorang memukuli wanita itu. Ia berkata, "Dasar bedebah, aku tidak mengerti apa sih bagusnya kamu. Kenapa Sang Xiao Cheng bisa suka padamu?" Wanita itu dengan kasar sambil memukuli seorang wanita yang ternyata itu merupakan Sansan. "Aku sudah bilang, aku tidak berniat menjalin hubungan. Rasa sukanya itu bertepuk sebelah tangan," ucap si Sansan itu. "Kamu berani menyangkal," ucap wanita lainnya sambil memberikan tendangan ke arah perut Sansan. Lalu kembali rambutnya dijambak oleh perempuan berbaju hitam sambil berkata, "Apa maksudmu? Apa pacarku San Xiao Cheng merendahkan diri untuk mendekatimu dan kamu bahkan tidak menyukainya?" Lalu tiba-tiba di sana, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Itu adalah kakek Sansan yang sedang berjalan bersama Jiang Xiaoyong. "Bukankah itu kakek lemahmu?" ucap wanita berbaju hitam itu. "Kakek, kenapa kamu datang ke sini?" ucap Sansan yang ketika itu sedang terjatuh. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Sansan," ucap orang tua itu. Lalu beberapa orang pria menghadang kakek Sansan. Salah seorang berkata, "Mundur, ini urusan anak muda. Kamu orang tua tidak usah ikut campur." "Dasar anak brengsek, apakah kalian diajari oleh orang tua agar menindas teman seperti ini?" ucap kakek Sansan sambil mencoba mendorong pemuda itu. Dan seorang yang membawa pentungan baru saja ingin memukul kepala kakek Sansan, namun segera ditangkap oleh Jian Xiaoyong sambil berkata, "Anak muda, ini benar-benar tidak mengenal sopan santun. Belajar jadi preman ya." Melihat Jian Xiaoyong bertindak, para pembuli itu bertanya-tanya, "Hah, dari mana datangnya orang miskin ini? Gadis kecil sialan, aku belum pernah dengar kalau dia punya kakak laki-laki." Jian Xiaoyong menendang pembuli itu yang membuatnya terhempas.
Lalu para pembuli itu dibuat tepar oleh MC kita, bahkan merebut pisau dari salah satu pembuli itu. Jiang Xiaoyong lalu mendekati kedua wanita itu, kemudian menampar wajah wanita berbaju hitam dan wanita yang berbaju kemeja putih, rambutnya dijambak. Kemudian dengan menggunakan pisau yang direbutnya dari para pria pembuli, rambut wanita itu dipotong. Mendapati rambutnya terpotong, wanita itu menjadi histeris. Ia berteriak, "Rambutku! Kamu telah memotong rambutku, aku tidak akan memaafkanmu," ucap wanita itu. "Rambut panjang akan menjadi beban buatmu," ucap Jiang Xiaoyong. "Apa maksudmu?" tanya wanita itu. "Kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Rambut pendek akan menyelamatkan nyawamu," ucap Jiang Xiaoyong. Kemudian memanggil Sansan untuk pergi meninggalkan tempat itu. "Pergi kemana?" tanya Sansan penasaran. Singkat cerita, Sansan dan kakeknya sudah berada dalam mobil yang dikendarai oleh Jiang Xiaoyong. Kelihatannya kakek Sansan mulai bercerita. Sansan berkata, "Aku tidak sekolah lagi." Kakeknya pun menjelaskan sebentar lagi akan ada bencana kelaparan besar. Apa gunanya sekolah lagi ketika yang terpenting adalah bertahan hidup? "Bencana kelaparan," ucap Sansan, karena tidak percaya dan mengira kakeknya telah percaya pada penelpon penipuan. Sementara Sansan dan kakeknya terus berdebat, Jiang Xiaoyong melihat dari spion mobil. Ia bergumam, "Sansan, kali ini aku akan melindungimu." Yang kemudian Jiang Xiaoyong berkata, "Kakekmu tidak tertipu kali ini. Informasi tentang bencana kelaparan itu, aku yang telah memberitahu." Di sini Sansan masih belum tahu siapa Jiang Xiaoyong, karena dia sendiri belum mengalami masa depan seperti yang telah dialami oleh Jiang Xiaoyong. Hal itu membuat Jiang Xiaoyong memperkenalkan dirinya pada Sansan, dan Sansan bisa memanggilnya Kakak Yong. Di sini Sansan berterima kasih karena sudah menghajar para preman di sekolah tadi, yang salah satunya bernama Sun Wei. "Jangan khawatir tentang mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama." "Apa maksudmu? Benarkah akan ada bencana kelaparan?" tanya Sansan yang masih saja meragukan informasi itu. Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa dia menggunakan bencana kelaparan pada kakeknya untuk membantu agar bisa dipahami. "Aku tahu tidak mungkin akan ada bencana kelaparan di zaman damai seperti ini," ucap Sansan. "Yang sebenarnya akan datang adalah apokalips," ucap Jiang Xiaoyong yang seketika membuat Sansan terkejut. "Waktunya mestinya sudah hampir tiba. Cek ponselmu, lihat video pendek dan berita. Jika ada yang aneh, kamu akan mulai memahaminya." Dan begitu Sansan melihat video pendek, beberapa tanda apokalips telah terlihat. Dimulai dari kasus penderita rabies yang tiba-tiba menggigit, dan banyak lagi yang lainnya. Melihat hal itu, Sansan merasa aneh dan sulit percaya. Jiang Xiaoyong berkata bahwa beberapa hari ke depan itu bukan lagi keanehan. Kemudian mereka terjebak macet, lalu tiba-tiba ada seseorang pengendara yang menyerempet dan mencoba memotong jalur di depan mobil mereka tanpa menyalakan lampu sen. Melihat itu, Jiang Xiaoyong tidak ingin menyerah. Kakek Sansan berkata, "Tuan Jiang, orang itu, ia memiliki kekayaan dan berpengaruh. Kita sebaiknya tidak memperpanjang masalah." Jiang Xiaoyong menenangkan kakek Sansan dan berkata, "Jangan khawatir, jika dia turun dan mencari masalah, aku tidak keberatan memberinya pelajaran." Hingga beberapa saat kemudian, mereka telah lolos dari kemacetan selama hampir 1 jam. Namun tiba-tiba Sansan berteriak, "Hati-hati, itu mobil tadi yang coba memotong." Di sini kakek Sansan sangat khawatir dan memperingatkan Jiang Xiaoyong agar tidak menyamakan dirinya dengan orang yang arogan itu. Namun di sini Jiang Xiaoyong berkata, "Dulu mungkin aku akan menahan diri, tapi besok adalah apokalips. Tidak perlu lagi menahan diri terhadap sampah seperti itu."
Hingga pada akhirnya mobil orang itu terhempas ke tepi. Hal itu membuat orang itu keluar dari mobil sambil menelpon tim lalu lintas agar memeriksa rekaman CCTV dan mengecek plat nomor dari mobil Jiang Sioyong. Orang itu berkata, "Aku ingin membuatmu mengerti bahwa ada orang yang tidak boleh kamu ganggu." Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat Jiang Xiaoyong, di mana sebelumnya telah dibangun pertahanan. Setelah mereka keluar dari mobil, kakek Sansan terperangah melihat bangunan itu. Ia berkata, "Ini terlalu berlebihan." Jiang Xiaoyong kemudian berkata, "Istirahatlah, mulai besok, setiap hari akan menjadi sulit." Scene kemudian berganti keesokan harinya. Jiang Xiaoyong menatap keluar jendela, di mana Sansan baru saja terbangun. Ia berkata, "Sudah lama sekali aku tidak tidur senyenyak ini. Tidak harus mengikuti kelas pagi." "Kamu sudah bangun, ayo aku tunjukkan benteng kita," ucap Jiang Xiaoyong. Kemudian, mereka berkeliling benteng. Semua hal dijelaskan oleh Jiang Xiaoyong mengenai apa yang harus mereka lakukan. Jiang Xiaoyong menggunakan mata batin untuk melihat bahwa mereka sangat mempercayai Jiang Xiaoyong. Kemudian, Jiang Xiaoyong memperlihatkan persenjataan yang dimilikinya. Setelah menjelaskan semuanya, Jiang Xiaoyong mendapat tugas dari sistem agar merekrut sekutu yang bernama Zhangji. Jiang Xiaoyong kemudian memperingatkan agar apa yang dikatakannya tidak boleh dilanggar. Ia kemudian pamit untuk merekrut anggota untuk memperkuat tim. Sementara itu, di sebuah tempat hiburan di KTV, orang yang bernama Seng Chi sedang bersenang-senang bersama beberapa kawannya. Hingga beberapa saat, Sang Chi pergi ke toilet dan menabrak seorang wanita yang membuat pasangan wanita itu marah. Meski Sang Chi sudah minta maaf, pria itu tetap marah. Ia berkata, "Anak kecil sialan, bisa tidak lihat jalan ya?" ucap pria itu lalu menendang Sang Chi. Teman Sang Chi yang berkacamata kemudian menanyakan keadaan Sang Chi. Lalu berbalik ke arah pria itu, ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa memukulnya?" Pria itu semakin geram. Ia berkata, "Sial, ini pertama kali seseorang berani melawanku." Lalu kera baju si kacamata itu diangkat oleh pria arogan itu. Melihat temannya diperlakukan seperti itu, Sang Chi memohon agar pria itu tidak memukuli mereka. Dan terlihat salah seorang pegawai di sana yang baru saja keluar dari toilet karena sedang mengalami flu dan sakit perut. Pegawai itu melihat kejadian itu dan mencoba melerai. Ia bergumam, "Sial, ada perkelahian lagi. Mereka tidak bisa diam sejenak tanpa membuat masalah." Pegawai itu kemudian menghampiri mereka dan berkata, "Tuan-tuan, mohon tenang." Namun, pria arogan itu berbalik dan malah mencengkeram kera baju pegawai itu sambil berkata, "Sial, kamu berani menantangku. Kamu tahu siapa aku? Bahkan bosmu pun tidak berani menyentuh pakaianku." Saat itu, pegawai tersebut berkata pada si kacamata dan Sang Chi agar segera pergi. "Panggil bosmu sekarang." "Sial, sepertinya karaoke ini berencana untuk tutup." Sang Chi dan si kacamata berlari kembali ke ruang mereka sebelumnya. Teman mereka di sana bertanya, "Kenapa kalian terlihat panik? Apakah dikejar anjing?" Si kacamata menjelaskan bahwa mereka menabrak pemabuk di toilet dan mencoba mencari gara-gara dengan mereka. Untung saja ada pelayan yang cepat tanggap dan meredakan situasi. Kalau tidak, mungkin mereka sudah dipukuli. Mendengar hal itu, salah seorang temannya berdiri dan berniat menelpon untuk mengumpulkan teman-teman mereka yang lain untuk memberi orang itu pelajaran. Di sini Sang Chi berkata, "Sudahlah, kamu terlalu percaya diri. Setahun lagi kita lulus, jangan cari masalah. Ayo teruskan musiknya, teruskan tariannya." Namun, pria arogan itu datang mendobrak pintu. Ia membawa beberapa orang bersamanya. Pelayan tadi juga dibawa bersamanya yang sudah terlihat babak belur. Sang Chi dan teman-temannya terkejut.
Pria arogan itu kemudian menyuruh para bawahannya untuk menangkap mereka. Lalu teman Sangci yang tadi percaya diri itu berkata, "Apa kalian berani memberi aku telepon?" Namun pria itu berkata, "Apakah aku menyuruhmu bicara?" Ucapnya sambil mengambil botol minuman dan menghantamkan ke kepalanya. Sangci segera berteriak memanggil nama temannya itu yang bernama Cencong. Sementara itu di depan KTV, Jiang Xiaoyong baru saja datang dan turun dari mobil. Ia kemudian mulai berjalan masuk. Di sana terdapat dua penjaga yang mempersilahkan masuk. Di sini Jiang Xiaoyong bergumam, "Akhir dunia sudah dekat, tapi mereka masih saja bernyanyi." Sementara itu, di dalam ruangan, tubuh Cencong tergeletak. Kepalanya berlumuran cairan merah mirip saus. Pria itu kemudian bertanya pada wanitanya, "Bagaimana sekarang? Apakah sudah lega?" Wanita itu berkata, "Lega bagaimana? Bukan dia yang menabrak aku." Pria itu kemudian menunjuk Sangci dan berkata, "Dia kan?" Namun di sini tiba-tiba Cencong bangkit dan meraih asbak di atas meja, berniat untuk melemparkan ke arah pria yang memukulinya dengan botol. Namun ia segera dipegangi oleh kedua orang bawahan pria arogan itu. "Anak nakal, berani-beraninya kamu melawan," ucap salah seorang yang memeganginya. "Sial, tidak menyangka kamu berani juga," ucap pria arogan itu yang kemudian kembali memukuli wajah Cencong dengan botol hingga pecah, yang membuat Cencong kembali terkapar. Sangci kemudian ingin bertindak. Ia berkata, "Kurang ajar. Aku akan..." "Kamu masih belum menyerah," ucap pria itu. Melihat Sangci ingin bertindak, pria arogan itu berkata, "Sial, kita harus bertindak." Ia kemudian memerintahkan bawahannya. Ia berkata, "Laosi, tangkap salah satu dan hajar sampai habis."